Prabowo ngomong seperti itu, mungkin si ini pengen muntah kali ya si Erdogan. Dilihat lu mau jadi pahlawan kesiangan. Wo, katanya. Lu mimpi ngelindur atau apa begitu ya kan? Lu ngomong ada gua, kalau lu ngomong ke negara-negara lain, ke rakyat lu yang IQ-nya 70 ya mungkin lu masih bisa bohongin, wo. Pak Ibu Dora semua. Ada Pak Teddy Halo, juga nggak di situ? selamat Ya malam. boleh semua. Pak Ferdinand, Pak siapa lagi ya? Oke. Jadi ini kan meeting di delapan ini ya apa ya kan developing apa delapan developing countries ya, delapan negara-negara berkembang. Bangladesh miskin banget ya. Mesir itu kan banyak juga sama kayak Indonesia nyumbang babu ya, TKI ya di Malaysia sekarang kan, setelah Indonesia udah nggak dipakai di Malaysia, sekarang Bangladesh biang onar juga di sono, dikomplain juga sama Malaysia. Bangladesh, terus Mesir ya, Mesir juga masih developing ya, masih nggak maju-maju ya. Indonesia, Iran juga ya, yang udah rakyatnya kismin juga ya, sengsara begitu ya. Uangnya habis buat ngebangun apa, buat proksi-proksinya ya, buat perang musuhin Israel. Dia mungkin udah habis ribuan triliun kali ya, 1.000 triliun lebih tuh ya, habis buat ngebiayain mempersenjatai si Hamas, Hizbullah, Houthi gitu ya, dan proksi di Suria ya. Suria aja mungkin karena itu berupa state ya, dia cari muka ke Assad, ya udahlah lu gue bantu ya kan, mempertahankan pemerintahan lu, tapi gue dikasih jatah nih untuk ngirim senjata ke Hizbullah lewat perbatasan lo, dan gue bisa ngebangun persenjataan, nanti kita kurung si Israel ini yang negaranya kecil ya, 1/100 tanahnya itu ya, 20.000 lawan 2 juta kilometernya si Iran ya, 1/100 bayangin ya. Dan penduduknya cuma 1/10 dari penduduk gua, 9 juta lawan 90 juta gitu ya. Udah habis 30 miliar US dollar, hancur jadi debu, jadi puing begitu ya. 30 miliar dolar itu berapa? 500 triliun. Di Hizbullah mungkin juga udah 20 miliar US dollar. Itu udah hampir 300-400 triliun. Di Hamas juga udah berapa ratus triliun lagi. Belum lagi milisi-milisinya di Irak, di Houthi. Ya, jadi ribuan triliun udah habis, rakyatnya miskin. Uangnya dipakai buat uh, apa, membangun ideologi kebencian, mau musnahin Israel ya. Yang ada hancur ya, rakyatnya malah susah, nggak dipeduliin. Nah, begitu juga Malaysia mending ya, karena di situ masih banyak orang-orang yang makan babi ya. Orang-orang apa, Chinese, Tionghoa di situ, sama eh, India begitu ya. Indonesia juga banyak ya, minimal dari orang-orang non Muslim, orang-orang Hindu Bali, bangun pariwisatanya yang menyumbang paling banyak, datang bule-bule ya kan. Dan membuat lebih harum lah nama Indonesia, sehingga Bali lebih dikenal lah daripada Indonesia ya. Jadi kalau ditanya orang luar negeri Indonesia itu di mana, nggak tahu. Kalau Bali udah tahu begitu ya. Nah, begitu juga orang-orang Chinese-nya ya, orang-orang eh, mungkin non-Muslim ya. Dan juga wilayah-wilayah non-Muslim yang membuat Indonesia masih bisa bertahan, sumber daya alamnya ya, demografi geografinya, di mana hasil-hasil alamnya, dan orang-orang non-Muslim yang lebih taat bayar pajak dibanding yang Muslim, masih bisa bertahan lah Indonesia. Ya, terus baru Nigeria.
ya. Nigeria susah juga ya, baru maju ya, kayak Indonesia umur tahun 90-an lah paling. Pakistan ya sama juga ya. Miskin banget, lebih miskin dari Indonesia mungkin. Jadi yang lebih maju Turki, satu lagi, 8 negara itu. Makanya waktu si Prabowo ngomong seperti itu, mungkin si ini pengen muntah kali ya, si Erdogan. Dilihat, lu mau jadi pahlawan kesiangan. Wo, katanya. Lu mimpi ngelindur atau apa begitu, ya kan? Lu ngomong ada gua, kalau lu ngomong ke negara-negara lain, ke rakyat lu yang IQ-nya 70, ya mungkin lu masih bisa bohongin, katanya. Ya kan? Nah, lu jangan jadi pahlawan kesiangan, mimpi doang lu katanya ya, lagi mimpi apa? Mimpi basah katanya kan. Jadi makanya dia muak udah keluar lah ya, berdiri terang-terangan, dia malah ajak itu yang satu lagi tuh kalau nggak salah ya. Udahlah, ngapain dengerin si Wowo ini, apa, kita jadi IQ di bawah 70 deh ini nanti nih kalau ngikutin si Wowo katanya. Wo, lu kalau Menular ngomong ya pakai Pak ya. data loh. Iya, lu pakai data dong, Wo, gitu ya kan. Wo, lu Bener-bener. itu udah nyumbang apa ke PBB ya? Lu aja nggak ada, ya yang ada tuh Amerika paling gede kontribusinya, nomor satu itu 22% dari seluruh eh, apa, bantuan-bantuan melalui PBB, baik itu kemanusiaan, kesehatan, pangan, sandang, semua itu Amerika paling gede. Lu lihat data dong, jangan cuma ngomong aja lu. Kalau untuk orang-orang yang di IQ 70 ya lu mungkin pahlawan. Ya kalau di kita ya lu pahlawan kesiangan yang lagi mabok ganja atau apa lu katanya. Si mungkin Erdogan begitu kan. Nah, lu kedua Tiongkok itu paling gede 12% sumbangannya. Jepang nomor 8, ya, apa, 8% lah, minimal 8,5%. Jerman 6%, Inggris 4%, Prancis 4% lebih, Italia juga sama 3%, Brasil masih ada 3%, Kanada masih ada 3%, Rusia aja masih ada lah 2,5%, Korea masih ada 2% lebih, Australia ada 2,2, Spanyol ada, Turki gua ada, minimal gue masih sumbangsi gue 1,3, 1,4% untuk PBB katanya. Belanda ada, negara kecil yang cuma 16 juta aja 1,4%, katanya, ya kan? Nah, Meksiko aja ada. Halo, halo. Ya, Arab Saudi masih ada, 1,1. Swiss tuh masih ada, Argentina aja masih ada, 1%. Swedia aja negara yang kecil, jauh dibanding lu, ya seperberapanya negara lu, ya ada. India aja masih ada, ya 0,8. Belgia ada, Polandia ada, Aljazair ada masih, Norwegia ada, lu cuman berapa, katanya, ya kan? Nyumbang paling cuma 15-20 miliar setahun buat PBB. Aduh, lu katanya kan, mungkin saya pikir analisanya seperti itu kira-kira ya. Saya udah bahasain si apa, si ininya udah pengen muntah ya ngedengerin bacotnya si Prabowo begitu. Jadi Prabowo ini, jadi siapapun ya, kalau memang mau presiden, mau doktor, kalau udah ngikutin ngebelain ajaran Islamnya, fanatik, jadi buta, begitu ya, nggak pakai data, ngomong ngasal aja, itu pasti jadi dablek ya, jadi IQ 70 ya, jadi bulian orang, begitu ya, sama aja itu kayak dokter yang tahu-tahu dokter padahal lo S3, tapi biadab, nabrakin, dia udah diterima di negara Jerman ya, keluarganya udah hidup enak ya, anaknya dapat sekolah bagus, dia nabrakin ininya apa, orang-orang Jerman ya kan, gila itu kan, biadab kan, begitulah. Jadi sekarang si Jerman ini baru sadar juga kan, mulai kan penolakan kepada imigran ini udah diterima baik-baik, ini gila nih katanya, udah nggak karu-karuan ya, udah berkali-kali demo lah, ngebom lah, ngebunuh lah, nusuk lah polisinya. Ini nggak tahu diri nih, IQ 70, IQ gorila semua nih, manusia-manusia monyet semua kan. Akhirnya ya begitulah bahasanya kira-kira orang Jerman.
Jadi ya sekarang mungkin udah lebih kasar lagi ya polisinya ya ditangkepin lah di jalan-jalan tuh si muslim-muslim dengan alasan apa keamanan ya mungkin akan dipulangin deh itu dianggap supporter-supporter teroris. Jadi saya rasa nih nanti Eropa yang lain-lain akan ikutin model-model langkah polisinya Jerman nih ya lebih 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 ini lagi lebih tegas lagi ditangkapin pokoknya siapapun mungkin yang pakai jilbab yang pakai ini mungkin udah langsung dikarungin aja masukin ini dulu karantina siap-siap udah dipulangin ya. Nah jadi si Prabowo ini ngelindur ya mungkin mimpi basah kali ya. Nah jadi jauh ya lu nggak mikir wo si Turki bilang yang ngebelain Bo di Palestina itu orang Gaza Wo itu yang kasih makan tiap hari Wo itu berapa juta orang ya belum lagi di Suriah Wo yang ada di tampungan gue nih di Turki Wo gue yang nampung Wo 3 juta lebih ya kan di Yordania gue nampung 2 juta lebih Wo pengungsi itu yang gue hadapin sehari-hari Wo gue keluarin duit Wo minimal walaupun berapa persen tapi Amerika paling gede Wo si Eropa paling gede Wo lu berapa Wo mana nyumbang lu katanya kan makanya dia empat lah pengen muntah lah dia berdiri langsung si ini si Prabowo ini nggak mikir karena ya menlunya wamennya kelasnya PKS bekas orang Gelora ya susah gitu ya jadi nggak pakai data lu ngomong doang ngebacot lu nggak pakai duit lu emang katanya ya kan siapa yang kasih makan mereka sehari-hari siapa yang nyiapin tenda siapa yang kasih mereka untuk dapat pendidikan lu cuman ngomong doang lu mau bangkitin lagi emang lu mau ngapain ya kan lu mau ngapain kita bersatu mau ngapain mau perang mau ngelawan Amerika mau ngelawan Eropa mau ngelawan Israel lu mau bikin negara gue jadi hancur kayak Yaman kayak kayak Gaza kayak Suriah otak dong dipikir nah mungkin si si itu ngomongnya seperti itu begitu ya lu aduh kelas presiden apa kelas ecek-ecek lo katanya nah jadi kayak gue bilang siapapun presiden kalau udah mau doktor mau profesor mau pengamat mau sekolah internasional kalau udah fanatik udah ke ngebelain muslimnya ya buta secara buta nggak pakai data ya begitu analisanya dangkal banget gitu ya lu nggak mikir begitu jadi lu mau ngapain keluar-keluar nah sekarang coba kalau Amerika lari Eropa lari nggak mau bantu lu mau kasih makan nggak itu berapa juta orang itu puluhan juta itu pengungsi lu punya duit nggak rakyat lu aja 27 juta itu cuma 18.000 makan mungkin orang-orang pengungsi itu lebih enak hidupnya dibanding orang-orang lu di sini katanya 18.000 mereka tuh minimal mungkin dapat tuh berapa 50.000 lah per hari ya makannya masih enak itu sumbangan-sumbangan Amerika Eropa kita aja negara-negara Arab Saudi yang dibilang negara Muslim kaya negara Turki sumbangsinya ke PBB cuma 1%-an nggak gede ya kan nah itu kan yang menyumbang untuk kesehatan ya dikasih termasuk kemarin waktu COVID ya mereka yang mengasih menyumbang ke seluruh dunia berapa triliun mereka itu ya lu aja dapat sumbangan gratis nggak mampu beli ya untuk apa apa itu namanya vaksinnya begitu ya lu belum lagi pangan kesehatan semua makanan pendidikan itu mereka jagain ya lu enak aja ngomong nggak pakai otak katanya. Nah, jadi gitulah kira-kira menurut saya kesan saya si si siapa nih namanya si Presiden Turki Erdogan ini pengen muntah ngedengerin apa pidatonya si Prabowo pahlawan kesiangan yang nggak pakai data, pakai ngomong ini doang ngomong besar itu berlaku hanya buat orang Muslim. Nggak boleh deh, lu dianggap pahlawan, ngebela Palestina, tapi lu nggak pakai otak. Lu kalau misalnya kita mau ngelawan Amerika Eropa, ya lu siapa yang mau kasih makan katanya. Negara lu mau enak masih jauh, cuman ngomong doang. Yang hancur negara gua, mana mau gua seperti model Hamas, ya kan, model seperti Yaman. Ini kan mereka teroris. Udah jelas-jelas nih, gua Arab Saudi, Turki itu ngomong
si Khaled Masal dan kawan-kawan itu teroris. Bego lo katanya, masa nggak bisa baca lo data ya kan? Udah tahu itu teroris, masa gue ngebelain teroris? Itu yang ngancurin Gaza, itu yang ngancurin si Yaman tuh si Houthi, itu Suriah itu yang ngancurin si Assad, ngebunuh orang banyak. Masa gue mau dibikin negara gue jadi kayak begitu? Hmm. Nah, jadi lu nggak mikir negara gua kan ya minimal jauh lebih maju lah Turki, Arab Saudi, Yordan, ya, Tapi Oman Pak SK, dibanding lu begitu. Kira-kira tapi Pak begitu. SK, ada Iya, iya. positifnya dari dia punya message. Dia bilang di Mm-mm. mana-mana itu Islam lawan Islam berantem. Nah, itu positifnya. Iya Iya, kan? Jadi dia iya. itu maksudnya nuding nuding diri sendiri, nuding agamanya sendiri. Hey, look, Iya, di sana, di luar sana, Islam itu melawan Islam. Makanya kita ini nggak maju-maju, dia bilang gitu. Ya ada baiknya juga lah, saya rasa. Cuman ya iya, gitu, iya. maksudnya kursi disenggol ya, yang kayak saya tadi bilang, ditegur, hey, shut up, you Mm-mm. fool, kan gitu. Ya kan? Mm-mm. Like, kamu nggak tahu what are you talking about, you know? Just shut up, katanya gitu. Hah? Iya, Ya tapi diajak mungkin conference negara-negara, hah? Ya diajak maksudnya si conference Turki negara-negara kere. Gimana begini, sih? maksudnya si Turki, si Erdogan itu berdiri saat si si ini bilang perang lawan perang, Islam lawan Islam, tapi ya kita gimana nih ngebela Palestina? Makanya si Turki, Arab Saudi nggak mungkin lah ya ngebela Hmm. Palestina. Ya dia udah tahu ini grupnya proksinya si Iran semua. Yang dibangun Iran ngebangun para teroris yang ada maunya kebencian ya. Sedangkan negara gua bangun hubungan diplomatik ya. Arab Saudi bangun hubungan dagang diplomatik dengan Israel. Oman bangun, Betul. ya. Sudan pun sekarang ikut bangun, Kuwait semua bangun, Uni Emirat bangun, ya hubungan diplomatik. Mesir aja bangun hubungan diplomatik. Ya minimal negara gua nggak miskin-miskin banget seperti lo yang menutup diplomasi, ya diplomatik. Begitu juga yang model Hamas, model Houthi, model Yaman, model apa satu lagi Suriah ya habis hancur semuanya berantakan ya gue nggak mau lah ikut-ikutan seperti lu ya Hmm. jadi ngelihatnya begitu ya mungkin Turki di situ merasa lebih dominan ya dia lebih kaya dibanding Indonesia dibanding Malaysia dibanding Nigeria Pak SK, Bangladesh Mesir Iran gitu Pakistan Eh, gitu ya. ka- kali kali dia dalam dalam hati dia, I don't have to listen to this shit, dia bilang gitu. Udah Iya bukan jalan, dibilang lu bukan ah bukan bukan walkout doang, disenggol itu kursi, Pak SK. iya dibilang kedodol juga lu Wo. Lu masih aja ngebelain Palestina katanya. Palestina biarin aja Hamas itu dihancurin ya orang memang teroris itu katanya kan. tapi Kan mereka kan Pak SK, dianggap teroris itu. Uangnya aja kan Pak SK, disita sama si itu. Iya, Uang uang uangnya aja uang 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 diambil. organisasi si Hamas sama si Erdogan. Makanya dia Mm-mm. Pak empat SK. lah begitu si Prabowo ngomong apa gimana kita mau belain Palestina. Lu belain aja negara lu, rakyat lu yang miskin banyak tuh katanya. Gitu. Ya. Gimana Pak gimana? SK, Iya. itu kan Erdogan itu kan sudah dapat untung, dia sudah dapat Syria, ya kan? Sudah Mm-mm. dapat Syria. Otomatis kan Mm-mm. dia dia dapat untung itu dalam konflik Israel sama Palestina itu. Ya kan karena Mm-mm. musuh-musuh besarnya seperti Iran, ya kan? Mm-mm. Jadi Seperti gini, memang Bashar saya sih al-Assad lihat sudah ya, runtuh kan? saya lihat ini memang saat ini Iran ya memang juga udah tidak disukai oleh Arab Saudi CS geng dan Turki. Turki juga mau ambil alih ya, jangan lagi kan selama ini persaingannya Syiah dengan Sunni ya. Nah, soalnya si Turki ini kan merasa gue dulu pernah jadi leadernya lewat Ottoman Empire ya. Nah, khilafahnya gua ya yang satu-satunya non Arab khilafah ya. Nah, semuanya kan tadinya kan semuanya negara Arab dari khilafahnya Arab ya keturunan Arab. Ini keturunan gue Turki. Nah, jadi si ini kan semenjak Kamal eh, apa kan dia sekuler ya. Jadi mau dikembalikan lagi karena ya satu-satunya yang bisa lebih gampang membodohi rakyatnya ya
Islam, begitu ideologi Islam ya. Nah, tetapi kan di dalam negeri dia juga sebenarnya eh, saya yakin sih sebenarnya dia curang ya pemilunya ya. Saya yakin mungkin ke depan kalau dia nggak ini gampang digeser, cuman nggak tahu si pemilu sana masih bisa dicurangi, dikontrol dia nggak ya? Karena di sini kan partainya itu nggak seperti di Indonesia ya atau di Amerika yang mungkin bisa benar-benar lebih jurdil begitu ya. Nah, si Erdogan ini dia punya ambisi kan untuk memang bisa memimpin dan saya rasa nanti persetuan berikutnya bukan lagi udah bergeser, bukan lagi Iran. Iran mah udah lemah ya, mungkin sebentar lagi diincar sama si Amerika uh, dan Israel ini dihabisin si rejimnya Khamenei ya. Nah, ini satu-satu dulu Houthi udah dihabisin, Hizbullah dihabisin, ini dihabisin Iran. Berikutnya Iran saya rasa dengan sendirinya Muslim sama Muslim siapapun pasti mau rebutan pengaruh. Tetap itu udah nature-nya Muslim ya. Nah, bisa jadi nih si Turki dengan grup-grupnya dia begitu. Nah, Iran yang udah lemah mungkin juga bisa jadi ikutan Turki begitu ya. Nah, jadi saya rasa mungkin ke depan ya akan ribut lagi tetap tuh Arab Spring-nya itu akan terjadi lagi antara negara-negara Arab yang modelnya Raja Emir Sultan Syekh. Nah, dengan yang modelnya PM atau presiden begitu. Nah, pasti rebutan lagi tuh. Jadi di Islam ini ya nggak habis-habis lah, pasti rebutan kekuasaan ya, bunuh membunuh di Pakistan juga begitu, sama rebutan kekuasaan ya. Di kemarin Bangladesh juga ya kudeta. Jadi nggak ada habis-habisnya lah kalau Islam itu pasti semuanya merasa mau jadi pemimpin ya dia gimana memprovokasi rakyat kalau bisa pakai senjata ya ribut sendiri. Itu pasti nature-nya Muslim ya. Jadi susah memang ajarannya begitu karena gampang dibodohi. Ya, itu sih menurut saya. Betul.